887 dimanapun Anda berada. Kita bertemu di ILK, Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat di masyarakat. Karena kita berharap sih sebenarnya ada solusi. Tetapi tagline kita tetap dengan kita akan menyelesaikan masalah tanpa solusi. Ya. Dan sudah hadir beberapa tamu yang akan membicarakan atau membahas masalah ini. Kita akan berkenalan dengan mereka. Ini yang pertama dari meja sebelah kanan saya. Ada Idan, idola anak Edan. Cek, sebentar, belum sarapan tadi. Oh, iya, silakan. Idan, indah dan menawan. Oh, indah dan menawan. Iya. Oke, Idan. Di sebelahnya Idan ada siapa, Dan? Ratu Balkis. Ya, Ratu Balkis. Tidak boleh begitu ya, Idan. Ya, silakan. Silakan semua terang-terang. Ya. Selamat apa ini, nggak ada matahari, nggak ada bulan? Selamat ya udah ada di sini Iya, semuanya. terima kasih. Yeah. Perkenalkan, saya adalah pakar hukum, Pakar hukum perlawakan ya. Oh, hukum kalau hukum perlawakan. yang itu bahaya sekali karena saya belum lulus S2-nya. Iya, betul. Berbahaya kalau saya ngomong itu. Nanti dimarahin sama dosen. Agak sulit ya berbicaranya ya. Ya. Dan di meja depan saya, silakan memperkenalkan diri. Ini adalah ABG, ahli bahasa gaul ya. Iya. Silakan. Selamat Riyadi semuanya yang Adinda di Sindang. Iya. Akika Sukria sekali Adinda di Sindang, Malampir Indang atau Hari Indang ya. Akika nama rinanya adalah Dewi Sertian. Dewi Sertian. Kawanua Sutra tahu goreng semuanya kan? Tahu goreng ya. Oke. Itu Akika. Iya, Akika ya. Betul. Iya. Nina mananya Akika? Ada Akinya? Ada Akika, Iya, ada Akiki, Akiki. ada Blacky. Oh, ini anjing. Iya, jangan dong. Ya. Selanjutnya Sebelah Akika Adinda. Aduh, luar biasa ya. Kalau udah ocos-ocos ya bawa anaknya ya. Silakan diperkenalkan. Namanya Bapok ya. Bapok. Bopak. Silakan. Bapok. Bopak. Enggak, saking dekatnya dia memanggil saya Bapok. Oh, Bapok. Ya, Bapok. Mungkin jadi ada bocah singkatannya? lapuk. Hah? Bapok bocah lapuk ya. Oh, iya. Pak, ada pertanyaan apa untuk saya? Belum ada, masih berkenalan. Enggak, saya diundang sini, saya punya sisi emosi saya loh. Oh, ada. Apalagi pengembangan bahasa ini kan memang kita harus akomodir kan? Iya, betul. Nah, saya nanti di sini aja, nanti perkenalan aja dulu ya. Saya emosi loh di sini. Iya. Bapak ngundang saya di sini untuk apa? Nanti Anda sebagai Jangan ngecewain saya di sini ya. insya Allah Saya tidak akan waktu saya mengecewakan. sedikit di sini. Iya, mohon maaf ya. Iya, oke. Nama saya asli apa palsu? Yang aslinya. Yang asli Indrayana Bidwi. Siapa? Siapa namanya? Yang asli Indrayana Bidwi. From Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya. Bapak mau nanya ngajakin berantem nih hari ini. Ya, oh enggak. Saya kesinggung loh, saya perasaan orangnya. Iya, nanti kita Ya. bicarakan ya. Oke. Orang emosian kan? Nah, ada Ya. ditanya lagi saya? Nggak usah. Terima Perkenalkan kasih. sebelahnya ini. Ini Pak siapa ya? Lampu taman nih. Oh, ya Allah, ada di sini. Tancepin sebelah sana aja. Ya, silakan. Seperti biasa kan orang juga mengenal. Kalau saya nama saya Ju. Oh. Ya, nama lengkapnya Johana. Saya ahli budaya. Oh, ahli budaya. Jadi orang memanggil saya cukup Ju Abud. Hah? Ahli budaya. Oh, Ju Abud. Jadi juga apa namanya? Hewan abud ya. Kalau saya tadi lihat bahwa rekan saya siapa Bapak Bopak. Ya. Nah, itu bisa berdiri, saya tidak perlu berdiri. Ya. Karena dia ini orangnya adalah penganut yang menamakan dirinya berdiri sama tinggi, duduk sama saja. Iya. Tapi kalau saya kan Ya. cukup duduk, orang juga eye catching melihat saya. Betul. Ya kan? Sudah kelihatan Betul. ya. Refleksi. Referensi? Iya, refleksi maksudnya Oh, nanti. saya akan bercerita referensi saya, bagaimana pendidikan saya. Pendidikan? Iya. Kayaknya nanti saja ya Pak ya. Enggak, saya kan juga kenapa saya disebut dengan ahli budaya. Iya. Itu punya latar belakang historis yang sangat panjang. Iya betul. Dulu Pak. saya tidak mengenal Nanti hanya... aja Pak di SMS lah ke saya Pak. Kenapa? Di SMS aja. Silakan. Sebelah kiri saya, silakan. Memperkenalkan diri. Hello everyone, aku seneng banget bisa ada di sini. Aku juga. It's such an honor to be here. Pasti mami sama daddy semuanya di rumah pasti bangga banget. Minum dulu.
Thank you very much ya untuk kasih kesempatan aku buat mewakili semua remaja-remaja sebaya aku untuk membuktikan bahwa kita tuh bukan cuma cantik di luar, tapi kita yang berprestasi dan juga punya inner beauty. Thank you very much. Adik yang tadi ngomongnya panjang tapi namanya nggak disebutin. Makanya dia lupa saking bahagianya. Yang bicara udah bukan dari mulut, hati yang Betul berbicara. sekali. Namanya siapa ya? Saya Fitri Tropika dan aku mau ucapin makasih banyak. Ya, kenapa udah nangis? Lu kayak sinetron. No. Anda mewakili Miss World dari mana? It is a huge show, and aku happy banget to be here gitu. Oke. Iya, oke. Oke. Iya. Ini finalis Miss World dari Venezuela. Belum apa-apa, terima kasih. Thank you. Kok jadi ikutan sedih gini? Di sebelahnya, silakan perkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Jono. Mas Jono. Ya, saya mah orang Jawir. Orang Jawir. Ya, Tapi kayaknya kagak percaya orang kalau ngelihat ini orang Jawir. Aslinya mana ya sebenarnya? aslinya Jambi. Jambi. Ya, Terus? ya itu aja. Saya mau menyampaikan Marto Suwun kepada semua. Matur suwun. Bisa bahaya tuh bahasanya ya. Oke, di depan saya, silakan. Nah, kenalkan now. Ahli apa nih? Perkenalkan, mungkin biasa melihat sosok saya berambut besar. Tuh. Ya, sekarang saya berubah penampilan menjadi rapi. Ya. Karena saya baru saja menyelesaikan studi S3 saya. S3. jadi Saya belum S2 aja belum dengar saya. Tiba-tiba udah S3. Akselerasi. Oh, akselerasi. Ah, enggak. Perasaan. SD ada sama SMP akselerasi. Ada. Enggak ada itu. Ada. Ada ya? Jadi sekarang saya memiliki gelar Doktor Dokter. Ronald Surapraja SH MH MCK. Waduh, gila diborong sama MCK-nya. Saya baru sadar, ternyata saya tidak nyaman di acara ini. Kenapa? Di setiap meja tolong perhatikan. Iya, betul. Sebelah kiri ada Oki Lukman, perempuan Iya. cantik nan Iya, pintar. betul. Di sebelah tengah ada Debbie Sahartian, idola Iya. remaja pada zamannya. Iya, betul. Ada Fitri Fitri Tropika, Tropika. perempuan pintar, cantik dan berbakat Iya. bersuara indah. Iya. Di meja Anda? Laki-laki semua, Anda 5 laki dan 1 makhluk halus. silakan di sebelahnya bisa memperkenalkan diri juga. Iya. Siapa? Oke, Mbak. Bapak jangan terbang. Kirain gua mau terbang. Oh, Perkenalkan. Mbak ini. Iya. Mbak ini Saya hadir. di sini nggak perlu ngomong banyak-banyak ya. Betul, tidak usah. Tahu, sudah tahu saya siapa? Iya. Nyanyi dangdut, Eli Gledek. Eli Gledek. Nah, saya kembalikan ya, Bu ya. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah kanan saya ada seorang. Itu tadi penyanyi dangdut udah ketelan berapa mic? Penyanyi dangdut udah ketelan berapa mic, Pak? Dia nggak makan mic. Apa itu, Pak? Speaker. Mic kecil. Di sebelah kanan saya di depan ini ada seorang budayawan. Mungkin Anda sudah mengetahui dan mengenalnya karena beliau juga adalah saksi sejarah ketika Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka. Beliaulah yang menawarkan benang layangannya untuk jadi jahitannya. Tetapi ditolak itu juga. Makanya kalau kita bisa lihat, beliau adalah orang yang sangat bersejarah. Penemu gelasan pertama di Indonesia. Tepuk tangan. Selamat malam. Cool. Ini antara cool sama nggak denger. Beda-beda tipis. Pak. Pak, silakan memperkenalkan diri, Pak. Wibawa banget ya, wibawa banget ya, wibawa banget. Bukan wibawa ini. Apa tuh? Ini emang nggak dengar, Pak. Bisa memperkenalkan diri? Mungkin mic-nya bisa dibantu Mbak Cantik atau Mas Iya. Mic-nya ya, silakan tolong. dibantu. Ya. Tuh. Ya. Gila kalau cewek yang nanya aja. Nyamber ya. Begigi. Itu. Begini. Juga mau begini. Iya, maksudnya. Lihat dia, gua kata begigi. Iya.
Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, Pak. Bapak, introduce. Memperkenalkan diri ya. Saya adalah nama Bolot. Wah, betul, nyambung. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan juga terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi dari ESA Unggul yang sudah bersama-sama kita. Dan sekarang kita akan bersama-sama melihat kira-kira bahasan hari ini apa? Ini dia. Ya, 29 my age ya. Jadi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menunjukkan kepada konspirasi kematian yang kita pilih ya. Karena bagaimanapun laki itu tanggung jawab, dan kegiatan aku saat ini ya hanya sebatas itu sih. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu ya. Aku pikir kan ada ego terhadap satu kepentingan dan kudeta apa yang kita menjadi. Kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita lebih baik. Jadi kita belajar untuk apa ini, kita deadline pelan-pelan. Konspirasi kemakmuran adalah kemakmuran sesuatu inner beauty yang ada dalam diri kita. Have a nice week. Bye-bye. Baju semua yang nempel ke kulit itu adalah full originally Swarovski. Jadi karena banyak polo shoot yang yang aku di tengah itu, jadi ininya kepengennya apa tuh namanya, terpancar, memancarkan aura secara membahana. Dan rumah gadang di kanan kiri ini yang akan mewakili, satu baju itu yang akan mewakili adalah touch of Indonesianya. Selebihnya international look dan international style, karena yang diminta. Kemudian ada lagu Satu Mandarin yang memang itu khusus di request oleh Marina BSN, dan emang itu yang memang harus dibawakan. Lagunya aku juga suka. Nah, itu adalah salah satu lagu yang sangat famous di Mandarin sana, di China, yang memang lagu dibawakan oleh penyanyi top, divanya China ya. Yeah. Kita sudah melihat bersama-sama bagaimana yang namanya bahasa semakin lama semakin berkembang. Itu dimulai dari dahulu kala ya, bahasa itu. Sampai sekarang yang sedang menjadi topiknya adalah fikinisasi. Dan di sini ada yang namanya penganut bahasa-bahasa fikih, yaitu Bopak. Iya. Yeah. Bopak, silakan. Saya akan mengkanter bahasa dari fikih itu. Saya bukan penganut sebetulnya. Bukan penganut, tapi dalam arti pemahaman saya mempelajari tentang bahasa. Karena gerbang budaya terutama yang harus kita terapkan dalam sistem itu adalah bahasa. Nah, cuman penempatannya, mensosialisasinya itu salah. Ya. Saya ngelihat ini Bopak serius sekali. Belum makan kecoa ya kayaknya ya. Ini biasanya kalau udah makan kecoa ya. Tapi ini kayaknya belum ya. Sarapan dulu saya suka loh jadi bintang tamu di sini. Ya? Jadi narasumber di sini, saya suka loh. Hostnya itu nyela terus loh. Bukan nyela. Saya kecewa loh datang ke sini, kan Anda ini kan mencari ilmu toh. Betul, ini makanya saya Anda jangan mengecewakan saya. Berapa buku saya baca dan saya habiskan, saya jual, Pak. Saya kemarin sama Piki sempat ketemu. Dan saya tukar pikiran dan pikiran saya hilang semua. Jadi nggak ketukar dong ya? Tidak tukar. Tambah dong harusnya. Ya? Oke, iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kita melihat sisi lain dari seorang Bopak yang kalau misalnya di mana dia cuma ngelawak, tapi di sini dia mengeluarkan ilmunya di sini. Dan ya Pak, kenapa Pak? Loh, ada telepon dari siapa? Papi masih di Jerman. Papi, ya. Ya, tahu dulu dah. Oh, Papi, ini enggak sebentar ya sebelum ada di counter ini pernyataan Anda. Ini memang Papi lagi di Jerman. Kebetulan keluarga besar saya di Jerman semua. Oh, di Jerman. Dan saya pulang ke Indonesia karena bulu saya kan udah mulai rontok. Oh, betul ya. Jadi Papi masih ngelatih herder ya sekarang ya. Oke. Bibi saya kan ngegonggongnya kuat. Oke. Bagaimana menurut Ibu Oki sebagai orang dari pakar hukum ya, pakar hukum lawak? Menurut saya tadi pendapat Pak Bopak tadi saya benar-benar tidak mengerti ya, karena biar bagaimanapun juga bahwa
yang apa yang telah disampaikan oleh Vicky itu tadi sangat-sangat lucu sekali. Itu lebih lucu daripada pelawak-pelawak yang ada di Indonesia Lawak Club ini, saya rasa. Vicky itu tadi ya. Karena menurut saya berdasarkan KUHP, ini kitab undang-undang hukum perlawakan ya kan, bahwa hal tersebut itu bertentangan dengan KUHP karena akan menimbulkan yang namanya pelawak-pelawak baru. Kalau nanti Vicky bicara seperti itu, kita tidak laku, nanti repot urusannya ya kan. Jadi masih ditentang juga kalau Vicky-nya. Ya. Oke, jadi Anda tidak setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bopak ini ya? Tentu saya tidak setuju. Dia ada di sini saja saya tidak setuju sebenarnya. Coba saya minta alasannya apa sih? Anda nggak bisa setuju sama pendapat saya gimana? Ya tadi yang sedangkan gerbang Indonesia wujud dari sebuah kemerdekaannya itu mewujudkan bagaimana menyatukan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa bangsa. Nah, Anda merusak seperti itu menuduh saya. Ya. Salah saya apa? Bentar, maaf, yang kontra sebenarnya siapa sih? Gue jadi bingung nih. Yang kontra Anda, saya. Yang sepsi dia. Jadi Anda berdua adalah kontrasepsi. Supaya tidak ribut, saya ingin bertanya kepada budayawan yang mungkin mengerti masalah bahasa ya. Ini kalau begitu kita membicarakan masalah bahasa, ini ada satu kata-kata yang mbah dan asa. Mbah itu mbahnya, asa itu harapan. Semoga terjawab harapan ini. Silakan. Gimana menurut Pak? Lihat saya dong. Nah, Pak, gimana menurut Bapak? Ini, tolong dibisikin lagi. Расскажите нам что-нибудь. Oke, itu. Yes. Ngerti lo, gila hebat Ini mengenai persoalan membicarakan soal makan nasi. Vikinisasi, Pak. Vikinisasi. Iya. Bagaimana kita bisa memakan nasi itu banyak? Sebab sekarang ahli gizi apa gimana sih? Vikinisasi, Pak. Lauk itu yang paling murah tahu dan tempe. Coba aja sekarang itu kacangnya mahal. Ya enggak, akhirnya bikin tempe maupun tahu itu kecil-kecil. Tadinya harga 1.000 perak sebesar ini, air diperkecil. Ya itu urusan Bapak, terserah. Ngapain gua harus ngikutin curhatannya dia. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ya, kita nanti akan membicarakan masalah tempe dengan tahu. Tetapi setelah yang satu ini, tetap di ILK, Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club. Sekarang kita akan melihat yang namanya tren dari Vicky ini dari segi budaya. Dan kita sudah hadir seorang budayawati, yaitu Fitri. Kira-kira bagaimana Anda melihat tren dari Vicky ini? Pada tahun 2012. Tadi Pak. Tahun 2012 harga kacang itu. Iya udah Pak, udah yang tempe itu udah selesai ya. Tolong Mbak, tolong dikasih tahu Mbak, coba Mbak dikasih tahu dulu Pak. Mbak. Tapi sekarang udah dikasih tahu dulu sebentar udah. Sebentar. Titing. Ya. Panggilnya apa? Titing. Ci devi stare nelle sperare di recuperare Shano di tono cooperare. Oke, sih. Nggak pada ngerti lo. Nggak ngerti. Agak dah lo nggak pada ngerti. Oke, silakan. Ini saya enaknya duduk berdiri sikap lilin apa kayang? Mendingan berdiri ya. Oke, baik. Soalnya kalau kayang takut. First of all, kalau saya sih mau minta kebijaksanaan dari teman-teman semua ya. Please kita lihat kasus ini tuh nggak cuma lihat pakai mata, tapi please kita pakai hati. Oke, kalau selama ini kita selalu ngeliat itu cuma buat gaya-gayaan, buat cuman kelihatan tren, cuman buat kelihatan keren. Itu menurut teman-teman ya, yang mungkin memang mama papanya asli dari Indonesia. Coba kalian bayangin kalau yang blasteran kayak apa? Betul. Memang beda pada tahun 2000. Beda lagi nih beda. Nanti ya. Udah.
Tapi nggak apa-apa itu akulturasi. Ini kita dari segi budaya kan. Iya betul. Coba kalau misalkan kayak mungkin mamanya orang Indonesia tapi dadinya bukan dari Indonesia, it's really hard, you know. Nah, itu justru gini, orang-orang yang menggunakan bahasa fikinisasi itu adalah salah satu cara untuk mencintai bahasa Indonesia. Cause you know what? Kalau misalkan kita emang nggak terlalu peduli, kita akan pakai our mother language. Itu salah satu cara kita. Itu salah satu cara kita. Tolong dong teman-teman, tolong agak mengerti kita. Karena mungkin gini, biasa mami sama daddy di rumah speak in English. Ini kita berusaha untuk, mungkin kita bahasanya nggak terlalu bagus ya. Agak ada campur-campuran, makanya ada fikinisasi, but at least we try. Soalnya kita coba untuk speak in bahasa. But you know, it's hard. Pasti bakal ada salah-salah dan bakal ada susah-susah. Kalau belum apa-apa kalian udah langsung ngejudge kita semua sebagai anak-anak yang cuman pengen kelihatan keren, pengen kelihatan blasteran. Itu it really hurt our feeling, you know. Iya. Oke, jadi bener, jadi please, so please, just understand. Kalian semua yang ada di pikiran kita semua, kita coba untuk mengerti, menyukai bahasa Indonesia, everybody, semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Upin Ipin. Potong kakinya. Gitu, Oke, segitu ya. Jadi pada prinsipnya seorang budayawati ini mengatakan bahwa dia memang setuju dan hal ini akan memperkaya benar, bahasa intinya Indonesia. cuma dua sasi. Oke, dua sasi ya. Fikinisasi itu perlu diimunisasi dan disosialisasi. Imunisasi coba dikebalkan hatinya dari pikiran-pikiran yang negatif. Dan disosialisasikan, dikembangkan di masyarakat. Justru bukan dikembangkan. Dibantu supaya jadi benar. Oke, gitu. ya. Tapi ngomong-ngomong masalah blasteran, yang menjadi kontra Vicky Anda. Blasteran loh. Vicky blasteran, matanya biru, rambutnya pirang, bulu dadanya panjang, taringnya 4 cm. So obvious, so obvious. Tolong ya, yang menjadi bulu-bulu sini urusan. Makanya, ini yang menjadi kontranya aja, dia ini sangat mencintai Indonesia walaupun dia blasteran. Dia Ibunya campur, Indonesia, dia campur. bapaknya Zimbabwe ya. Nih, Saya sebetulnya paling tidak suka. Pertama begini, anak muda yang ke barat-baratan. Anak muda yang ke barat-baratan. Saya lebih suka anak muda yang kerabat-kerabatan. Oh, jadi ada kekerabatan. Kekerabatan. Ya. Kenapa anak muda? Saya tidak suka dengan anak muda yang ke barat-baratan. Karena ini akan mengurangi dan juga menghancurkan tatanan kebudayaan ketimuran. Itu satu. Yang kedua, masalah fikih sebetulnya ini setuju saja dan ini bukan artinya biarkan saja, itu hanya kelemahan orang-orang yang tidak bisa menempatkan seperti Bapak tadi bilang. Cuma jangan menjadi tren yang akhirnya akan menghancurkan budaya kita atau bahasa kita. Boleh ada serapan-serapan dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia tapi dipergunakan dengan baik kalau dalam bahasa kita sudah tidak punya lagi bahasa apa yang untuk itu. Pak, ini mau kemana? Kenapa? Ini, Pak, kalau mau ke belakang, nggak usah. Ini nggak usah izin, langsung aja Pak sendiri, Pak. Hah? Minta ditunggu, nggak apa-apa dianterin. Ini mau nggak bisa pegangnya, megangin, Pak, tolong pegang. Aduh, iya, kita lanjutkan kembali. Ya, serapan. Itu nanti akan salah dan akhirnya menimbulkan pengertian yang berbeda dengan orang lain atau di mata umum atau di mata orang lain. Seperti tadi bilang misalnya misalnya motorsikal, itu kan Malaysia. Nah, kalau seperti itu sebenarnya nggak apa-apa, itu menambah perbendaharaan. Jawa juga sama. Jangan mengganti. Tapi di Jawa juga sama, untuk sepeda disebutnya motorsikil. Bukan motorsikal, motorsikil. Motor yang hanya disela pakai kaki itu motorsikil kalau di Jawa. Iya. Kalau sepeda itu di Jawa motor mabur. Oh, motor mabur. Oh, motor mabur. Pesawat itu. Oh, iya. Saya mau tanya Jono, apa yang menarik dalam bahasa Indonesia sendiri buat Jono? Kalau bahasa Indonesia ya itu sangat luas, kemudian itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari karena tidak ada namanya tense. Kalau itu bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris tuh ada to do, doing, did, done, gitu ya. Ada to bring, bringing, brang, breng, brong. Ya. Ya. Seperti present tense seperti dag, dig, dug. Iya. Dag, dig, dug. Ada yang to dip, dipping, depan. Gitu. Ya. Ada garing, garong. Garing, garong. Begang, begeng, begung. Ya itu. Sama artinya itu.
Jadi nakal itu. Ini jadi ketertarikannya awal ketertarikan dari mana tuh? Apa? Awalnya ketertarikan kamu mendengar bahasa dari mana? Bahasa Indonesia. Saya tertarik sama Indonesia karena budayanya bagus, terus Budayanya. mataharinya panas. Emang kalau di London mataharinya Ini berarti kelihatan banget ya kalau dia dari London gitu ya. Enggak, kalau matahari yang jarang gitu. Kalau soal matahari jangan berterima kasih pada Indonesia, tapi berterima kasihlah pada Tuhan. Ya, Ya, makasih betul. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dan kita sekarang akan berterima kasih kepada Tuhan atas matahari ini. Marilah kita berdoa. Ya. Menurut agama Karena kita masing-masing. terima kasih pada matahari, kita menyanyikan juga di timur matahari. Oh iya ya, ini berdekatan sama saya. Ini sebentar saya. Tinggal di RT berapa? Bang. Pak, ini itu tuh di gang sebelah, gang sebelah. Oh iya itu. Kang Denny, Kang Denny, Kang Denny, tolong Denny, Kang Denny. Ya. Saya. Oh, iya. Ditukar aja juga gimana ya? ya boleh tuh kalau nggak ditukar ya. Ditukar. ditukar Boleh aja. ya. Oke. Tapi bagus loh. Itu bagus loh. Berarti Bapak Haji Bolot ini sebagai budayawan, dia tahu dia mengajarkan bahasa Indonesia meskipun mbaknya siapa namanya Suminar ya? Mbak Suminar ini tidak akan langsung Bukan menyerap Suminar. bahasanya, tapi Bukan. seenggaknya ngajarin. Bukan That's a Suminar. good thing to do. That's a good thing ya Pak Haji Bolot ya. Yes. Lagi nggak jadi. Ini maksudnya dia mau apa? Saya mau tanya justru sama kepada Bapak sebagai ahli budaya. Ini apa setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fitri bahwa sebaiknya hal-hal tersebut diambil untuk memperkaya bahasa Indonesia. Oh iya. Ya. Begini. Nah, ini begini nih, enak kita dengarnya. Keluar ya yang harus Mengenai ya, ini ya. betul, mengenai. Mengenai murah dan mahal tergantung pembeli dan penjual. Kok balik lagi? Ya kan Biasanya sekarang soal kan harga dolar udah naik Pak, jadi serba impor itu udah mahal, kedelai ya kan, kacang udah. Jadi begini aja daging kalau impor. masalah kita akan teruskan ngomongin masalah tahu dengan tempe ya. Tetapi setelah yang satu ini jadi tetap terus di Indonesia Lawak Club. F-O-U-C-H-E-R. I-O-U-C-H-E-R. F-O-U-C-E-R. O-U-E-C-R. H-A-N-D-P-H-O-N-E. H-A-N-D-P-H-O-N-E. Handphone HP. Iya. Pak, huruf apa aja? Apaan apa ya? Salah-salah penempatan seperti itu. Dan karena memang itu bukan sebuah kebiasaan. Berbeda dengan orang-orang di luar ya. Di luar negeri itu ada yang memang khusus kejuaraannya untuk mengejak seperti itu. Kalau di kita memang tidak ada hal-hal seperti ini. Nah, saya ingin lebih dahulu mendengar dari seorang ahli bahasa angkasa. Ahli singkatan bahasa ya. Silakan. Dr. Ronald Surapraja SHMH-MCK. SHMH-MCK. Iya, silakan. MSC biasanya ini kenapa mandi cuci kakus di bawah? Oke, boleh saya bicara? Ya.
Jadi mengenai harga tempe. Gara-gara dia saya jadi ngomongin tempe soalnya. Jangan. Kembali lagi. Oke, mengenai bahasa. Ya. Mengenai bahasa. Ingat Sumpah Pemuda tanggal berapa? 28 Oktober tahun 28. Putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa. Yaitu bahasa Indonesia. Mau melupakan jasa para pahlawan? Nah, atas nama gaul, atas nama keren, sok luar negeri. Itu yang menjadikan bangsa Indonesia, anak-anak muda apalagi kayak Anda, adalah bangsa yang pemalas. Iya. Semua serba disingkat atas nama gaul. Amerika jadi Amrik. Amrik, betul. Afrika jadi Afrik. Enggak, iya kayak gitu. Amerika jadi Amrik. Iya. Australia jadi Aussie. Singapura jadi Sing. Itu masih enak karena masih biasa. Coba kalau misalnya mau ke Barcelona, besok saya mau ke Spa. Beda arti. Spanyol dong yang bilang Spanyol, Spa. ya. Atau besok tahun depan saya mau nonton sepak bola Piala Dunia, saya mau ke Bra. Jadinya. Iya, benar. Harus sesuai berarti ya. Amerika, sebutkan Amerika, jangan jadi Amrik. Ya, seperti juga mungkin saya setuju dengan rekan Anda tadi. Kalau kita bilang ranginang juga jelas. Padahal itu ranginang singkatan dari rangkaian gigi nangkring ya. Nah, makanya karena saya orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia, boleh dicontoh ya. Setiap saya keluar negeri saya selalu pakai bahasa Indonesia. Hah? Mana bisa? Bukan keluar negeri. Nah, boleh instruksi. Pak, saya mau nanya satu aja Pak, yang diajak ngobrol gimana Pak? Dia tidak ngerti. Salah dia, kenapa nggak ngerti? Saya tidak habis pikir, setiap saya bicara seperti itu, semua orang pasti tepuk tangan. Standing invasion. I know. Saya soalnya lebih ngerti. Daripada Anda butuhkan tepuk tangan seperti orang seperti saya sependapat dengan itu. Daripada tepuk tangan, kita membutuhkan uang daripada tepuk tangan. Benar. Daripada coba lempar uang lah lebih bagus sama kita gitu. Pokoknya gitu. Nah, kita sekarang bersama-sama akan melihat sebuah tayangan tahun 90-an. Ini dia. Aku sih haji. Baca toka mate. Biar cocok lah. Centong dong. Karena ujin kan. Udah lapender lagi kan. Lapan. Nek. Nek, bukan jangan kayak gitu. Kue tuh nek. Peo. Aduh deh. Piur sana. Itu dia sebuah bahasa tahun 90-an, bahasa gaulnya. Dan di sini sudah hadir juga yang mungkin juga turut serta dalam perkembangan bahasa gaul tersebut. Silakan Ibu Debbie. Itu tahun 90-an ya? Betul, ya. Jadi itu memang tahun 90-an. Kalau Akika ngomong pakai rena bahasa gaul, Akika ngeretek tinta. Ah, ngeretek nih, ya. Ngeretek banget nih, lagi pegel. Ngeretekin dong, ngeretekin. Tinta, berarti Akika pakai rena bahasa Indonesia dulu ya. Pakai cumi aja ya, soalnya tinta nih. Ngeretek ya, ngeretek. Jadi Akika mau cerita dulu sedikit perjalanan bahasa-bahasa. Boleh pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu boleh sekali sebagai orang Indonesia. Tapi untuk bergaul gitu loh ya, untuk bergaul perlu. Exactly, perlu memakai bahasa-bahasa slang. Jadi menurut Akika boleh lebo anjas bo pakai rena bahasa gaul. Jadi boleh-boleh aja pakai bahasa gaul ya, boleh lebo. Karena itu untuk gaul gitu. Nah tapi mohon maaf nih ya, tolong yang di sini ya, ngerti nggak bahasa yang Mbak Debbie sebutkan? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jangan pakai bahasa itu. Jangan gitu ya. Ngerti nggak? Mengerti tidak? Ngerti nggak? Mengerti tidak? Makanya saya tidak setuju dengan bahasa gaul. Karena gengges. Nggak sengaja. Gimana sih lu? Pak Haji. ABCM itu, ABCM, Acu Boy Cipokmek dulu tuh. Iya.
Tapi kembali lagi, sebenarnya setiap generasi ingin memperlihatkan eksistensi dari generasi tersebut. Jadi dengan melahirkan bahasa gaul tersendiri, bukannya mereka tuh terangkat merasa eksistensinya diterima juga. Seperti itulah bahasa gaul jadinya muncul. Setiap tahun juga bahasa gaul itu pasti muncul. Cuman aneh-aneh memang. Sekarang kalau misalnya dilihat ini presenter atau Anda sebagai budayawan, tuker saja di sini kalau ngomong seperti itu. Salah ya, Bo? Salah dong kayak begitu. Gini deh, kita lihat ini aja dulu deh, sebentar ya. Alfiti tayang. Ini masalah bahasa gaul loh, bukan salah gaul. Kenapa begini-begini, Pak? Ya, kita lihat tayangan ini. Aduh, Batu, maaf ya, kita lihat tayangan ini ya, Bo. Kemek lah yuk. Kemek di mana nih? Biman kek. Iya, ya. Di mana cuy? Sampai dah lapar banget nih cuy. Ada duit lo emang? Lah. Ya. Kita sudah menyaksikan itu dia bahasa gaul. Dan kebetulan di antara kita sudah hadir juga anak gaul ya Idan. Bisa coba mungkin sedikit. Tuh kan? Nih, dari tadi juga. Idan sekarang. Coba bro. Sini bro. Oke, bro. Coba di sini dulu nih. Coba sebagai anak muda di sini kan. Jalannya juga gitu. Iya. Eksistensi sebagai anak muda ingin diperlihatkan juga kepada orang tua lah atau generasi-generasi yang lainnya kan. Oke, coba bro. pakai bahasa-bahasa gaul lah gimana gitu. Pokoknya cuks tau lah. Oke, ngobrol dulu dong. Oke, Mas Sisa, apa kabar bro? Semua yang ada di sini semuanya pada kenal sama saya yang di Jakarta. Pokoknya dari Blok M, dari Celilitan, dari Kalideres. Itu mah bukan bahasa gaul. Lu mah itu bahasa kenek. Bahasa kenek, konektur. Nah, nanti buat orang-orang R&B kayak saya gini. Ini apa? Maaf, itu sih orang-orang Gimana? R&B atau? Orang-orang R&B-an. Oh, R&B-an. Interupsi. NB-nya nggak apa-apa. R-nya keganggu kita. Interupsi. Ya. Kenapa Pak Dono? Itu R&B yang base dari Tangerang Merak itu ya? Harimbi. Iya. Oke, tepuk tangan dulu Idan, mewakili anak muda. Ya, kita akan teruskan tentang bahasan kita masih tetap dengan bahasan masalah bahasa dan tren Vicky di ILK Indonesia Lawak Club. Ya, dari tadi kita berbicara masalah bahasa ini menanyakan kepada para ahli kuliner. Nah, sekarang waktunya untuk teman-teman mahasiswa sekarang yang mungkin punya pendapat tentang masalah bahasa ini. Ya, silakan dari teman-teman mahasiswa. Ya, silakan. Ada mic-nya? Ada. Ya, silakan. Memperkenalkan diri dong. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Nama saya Awe. Ya. Saya dari Sekolah Pengembangan Bahasa Unta. Oh, atau bahasa disingkatnya Unta. SPBU. SPBU, Sekolah Bahasa Pengembangan Bahasa Unta. Oh, silakan. Jadi saya setuju sekali dengan tadi pendapat Mas Ronald MSG ini. MCK. Ya, itu. MCK. Bahwa memang sekarang ini anak muda zaman sekarang itu sering sekali bahasanya itu disingkat-singkat. Contohnya itu dari mall. Senayan City jadi Sensi, Plaza Semanggi jadi Pelangi. Nah ini yang nggak enak nih karena saya ini tinggal di Bekasi. Di Bekasi itu ada namanya Bekasi Square. Jadi beser, nggak enak banget. Bekasi Square, beser ya. Iya. Saya terus terang sebagai mahasiswa saya prihatin karena saya suka bingung kalau ditanya lagi di mana, lagi beser kan nggak enak gitu. Iya betul. Sekian saja pendapat saya dari saya. Terima kasih semuanya. Iya. Jadi kebiasaan singkat menyingkat juga ya. Yang lainnya silakan. Saya Iqbal Kobe Junior, Mas. Hah? Lu ngaku-ngaku. Cuman karena saya udah gede, saya Ajis Koboy Senior, jadinya senior. Saya ini dari Universitas Inul atau Indonesia Esa Unggul ya. Ini. Inul benar tuh. Saya cuma ngebahas, saya setujunya sama Mbak Debbie. Kita itu harus banyak bahasa-bahasa ini, bahasa gaul. Karena kalau seperti di lagu tuh bisa jadi nanti ada berantem. Mungkin teman-teman tahu lagunya Jamrut, Pelangi di Matamu, ya. Itu kalau di Jogja jadi gombalan, ujung-ujungnya berantem. Neng aku lihat pelangi, di mana? Di matamu. Jadi berantem itu nanti. Kasar ya? Iya kasar. Itu nggak boleh. Dan kalau saya ngelihat si Awe juga, tadi dia bilang bahasa kebalik, bahasa singkat ya. Digabung. Saya nggak bilang apa-apa. Oh, bukan saya
kali. Jadi dia ngomong Bekasi Square. Itu juga ada di Bogor tuh ada Botani Square, disingkat jadinya. Iya itu. Iya nggak enak. Ya sebenarnya enak, didengarnya enak. Kesannya mau gitu. ke WC gitu. Mau ke WC. Jadi saya sangat ngedukung Mbak Debbie untuk apa istilahnya, untuk memproklamirkan bahasa trendy itu ya. Karena biar nggak kaku gitu mas. Jadi apalagi ada tuh lagu Mata Indah Bola Pingpong, astagfirullah. Ntar lama-lama ada Mata Indah Bola Takraw. Makin berkembang. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Ajes. Kalau Ibu Eli ya, itu dalam bernyanyi juga sering memakai bahasa-bahasa, mungkin bahasa-bahasa. Kalau penyanyi dangdut nggak usah bahasa-bahasa. Bahasa gitu, apa itu biasanya? Bahasanya cuma biasa aja penyanyi dangdut, cuma di ini apa namanya? Diseksi-seksikan gitu. Gimana? Gitu kan? Di mana sekarang? Saya rasa. Tahu ya? Pak, ini apa? Bapak udah tua ya Pak ya? Jangan ngajak ribut sama saya Pak. Cuma satu Pak di sini, jangan ikut-ikutin saya. Ada anak bertemu dengan bapak. Buat apa? Beradu gigi saja. Nih, bentar lagi cakar-cakaran nih lihat ini. Gigi yang nggak ada cakar-cakaran. Bukan ya? Jadi adu aja. Oke, mahasiswa siapa lagi nih yang mau menanggapi? Iya, memang kayak seperti di ruangan kamu sih. Bahwa ini bukan saya menawarkan kepada mahasiswa saya ya. juga masih mahasiswa. Mahasiswa pada apa? tahun 92. Silakan. Ya intinya bahwa bahasa itu dan ini juga ke kamera di sini dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di ILK Indonesia Lawak Club. Ya, kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Dan saya akan berusaha untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas kali ini mengenai bahasa dan juga tren dari Vicky. Jadi bahasa itu memang akan berkembang sesuai dengan zaman. Jadi dia akan mengikuti sesuai karena memang setiap orang di generasinya itu ingin selalu eksis, ingin memberikan sumbangan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan yang mudah itu adalah dengan bahasa. Karena mereka punya sendiri-sendiri. Teman-teman seperti itu. Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan setinggi-tingginya terbang bango, akhirnya dia akan jadi kecap juga, ya. Ya, enggak. Makanya itu dalam yang seperti tadi Bapak bilang dalam bahasa Indonesia itu Allahu Akbar. Pak, nyedotnya jangan terlalu keras, Pak. Ini Bapak kebanyakan makan kacang kayak gajah aja nih. Aduh. Udah kayak gajah aja. Silakan tambahannya. Ya dalam bahasa Indonesia pokoknya harus dipergunakan di kapanpun dan waktu yang tepat. Seperti dalam iklan kan ada contohnya. Misalnya buat anak kok coba-coba, nggak mungkin kan diganti. Bikin anak kok coba-coba, itu kan nggak mungkin kan. Ya. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa. Betul. Dan penyerapan seperti itu memang harus disesuaikan dengan tempatnya. Seperti mensana en corpore sano. Kalau mau pakai celana lo di sono gitu maksudnya. Nah kalau di sini, masalahnya kalau di sini kelihatan. Itu mungkin yang saya mungkin ada yang tidak setuju atau tidak. Ini kita akan dipanggil di sini, duduk di sini. Ini harus pada ngomong dong. Jangan pada diam aja, jadi apa sih? Pak, dari tadi mereka pada ngomong. Mereka ini dari tadi pada ngomong. Bapak kemana aja? Udah, dari tadi. Bapak lain kali kalau mungkin dipanggil kayak seperti ini, boleh aja enak lihat mukanya loh. Kali gitu ada yang tanya, nanya apa, ada yang jawabnya apa. Iya ini. Ya pada diam aja ngapain? Ini yang terakhir mungkin ya. Nah diomongin. Oh tahu aja loh. Nih Pak. Tuh. Pak siapanya Pak? Ini siapanya? Orang perempuan. Oh iya orang perempuan, saya juga tahu Pak. Nih memang Bapak bawa? Sama-sama dari Kulon. Hah? Oh dari Kulon? Aduh.
Oke. Ya. Saya mau sedikit menambahkan mungkin ya. Oh, boleh, silakan. Saya kurang setuju kalau disebut-sebut soal bahasa fikinisasi itu Fikinisasi. ya. Karena saya kan punya bahasa sendiri. Jadi Ya. saya nggak setuju sekali dengan bahasa fikinisasi. Beda ya. Saya punya bahasa gaul. Jadi jangan sebut-sebut soal bahasa fikinisasi itu sebagai perkembangan bahasa. Tapi ya. kan itu Kalau mau salah satu pakai yang bahasa harus Vicky, diterima. tinggal di negara Vicky. Ngomong pakai bahasa gaul, tinggallah di negara gaul, di negara Indonesia. Jadi pakai bahasa Indonesia. Iya. Itu Tapi aja. kalau untuk bergaul, kalau Anda ingin bergaul, bergaulah dengan bahasa gaul. Jadi begini, jangan ada lagi dikotomi bahasa gaul, bahasa fikih dan sebagainya. Kebayang orang-orang lama seperti Pak Bolot dan kawan-kawan itu akan menggunakan bahasa jadul. Kan nggak jelas juga ya. Bahasa, nah, mendingan benar apa seperti dari S3, Ronald, itu bilang pakailah bahasa Indonesia. Tapi bahasa-bahasa yang lain, bahasa gaul, bahasa fikih dan sebagainya, itu anggap saja itu sebagai khasanah daripada perkembangan atau evolusi bahasa kita. Kalau itu Akika setuju. Nah, gitu deh, Bo. Dari tadi kan pengennya gitu. Udah ngomong dari tadi. Akika juga seneng dari tadi kalau kayaknya setuju ya. Jadi oke lah. Tapi Kalau sebentar ya, Bo ya. Kalau khasanah bahasa itu sudah bagus, yang penting itu akan menjadikan semua keberagaman. Jangan sampai yang dipergunakan hanya satu bahasa, bahasa isyarat. Iya, nggak enak ngerti, ya. nggak semuanya ngerti. Benar. Kak Deni. Iya, ini gila ya. CAPCUS capcus. Ya, tepuk tangan dulu. Aduh, nggak enak ya ngelihat tua-tua masih. Harusnya insaf tahu. Kalau kata anak sekarang batu. Batu tuh apa? Tua. Ini bukan, Boki bukan batu, Boki. Ini banser. Serem. Baiklah pemirsa, waktunya kita akan capcus. CAP, CACU. Ya udah. CACA, iya kan? CAP, CUS. CAP, CUS, CUUS. CUUS tetangga gua, CUUS. Ya udah, CAP, CACUS, capcus. Capcus keles. Moga-moga dari apa yang sudah kita bahas ini tidak ada solusi apapun yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia. Seperti Interupsi. Ya. Kak Deni boleh tolong fotoin dulu nggak? Buat di tweet pic. Oke, ya, oke. Gila ya, ini. Sebentar ya, sebelum closing, kita harus sediakan waktu untuk berfoto. Buat kita taruh di di Twitter, Soalnya Instagram. ada orang yang sudah tidak berbeberia, tetapi dia pindah ke WA Ria. Bo. Ini dari mana? Ini dari mana? Lihatnya gimana? Oh. Iya. Ih gila. Satu. Ayo, satu. Yuk, capcus deh ya. Yuk, ikutan yuk. Yuk. Oke. Sesuai dengan keinginan kita semuanya dan juga tagline dari acara ini bahwa kita akan menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sampai ketemu di ILK minggu depan.